Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Rahmadani dengan NIM 235050 dengan mata kuliah Sosiologi Peternakan dari nomor absen 04. Di sini kasus saya membahas mengenai limbah kotoran ternak di Desa Tulungrejo yang mencemari sungai. Dari kasus yang saya bahas, terdapat beberapa lembaga yang mengatasi masalah tersebut. Yang pertama adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. LMDH berfungsi untuk melindungi dan melestarikan hutan. Yang kedua, mengelola sumber daya hutan. Dan yang ketiga, mencegah kerusakan hutan. Ciri-ciri LMDH yang pertama adalah didirikan dan dikelola oleh masyarakat. Yang kedua, menjaga kelestarian hutan. Dan yang ketiga, mempunyai struktur organisasi yang lengkap. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan pemerintah. Sejarah LMDH dibentuk secara intensif sejak tahun 1990-an. LMDH adalah sebuah organisasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan melibatkan masyarakat dalam mengelola hutan. Proses pembentukan LMDH adalah dengan cara sosialisasi kepada warga, musyawarah, pengesahan, dan kerjasama dengan pihak terkait. Yang kedua, terdapat Lembaga Dinas Kesehatan yang berfungsi untuk membuat kebijakan di bidang kesehatan, menjalankan berbagai program kesehatan, memberikan bimbingan kepada tenaga kesehatan, dan yang terakhir, mencari solusi dari suatu masalah kesehatan. Ciri-ciri dinas kesehatan adalah bagian dari lembaga pemerintah yang berprioritas utama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dinas kesehatan juga terhubung dengan berbagai lembaga masyarakat dan dapat memberikan pelayanan pada masyarakat tentang kesehatan. Sejarah dinas kesehatan adalah sejak Indonesia merdeka, pemerintah mulai mendirikan dinas kesehatan di berbagai lingkungan masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Seiring berjalannya waktu, terdapat berbagai program kesehatan yang diluncurkan, seperti imunisasi, keluarga berencana, dan pembatasan penyakit menular. Yang terakhir, terdapat Dinas Lingkungan Hidup, yang berfungsi untuk membuat aturan untuk mengelola lingkungan. Yang kedua, melakukan pembersihan sungai. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat tentang menjaga lingkungan. Yang keempat, mencegah pencemaran. Dan yang kelima, mengelola sampah. DLH ciri-cirinya adalah organisasi lembaga milik pemerintah dan berfokus untuk melestarikan lingkungan. Sejarah DLH berasal dari penggabungan beberapa badan, termasuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang diubah menjadi Badan Lingkungan Hidup atau BLH. Pada tahun 2009, DLH dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Dari kasus ini, yang berkuasa adalah pemerintah Kabupaten Malang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sedangkan yang dikuasai adalah masyarakat Desa Tulungrejo yang terdampak oleh pencemaran sungai dan peternak yang ada di Desa Tulungrejo. Cara pemerintah mendapatkan kekuasaan adalah yang pertama dengan mandat hukum yang berasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, kewenangan kekuasaan yang dapat diambil tindakan untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, fungsi pengawasan dengan berkoordinasi untuk pelaksanaan penanganan bencana. Yang keempat, anggaran dan sumber daya yang berasal dari pemerintah pusat. Yang kelima, partisipasi masyarakat dan kerjasama dengan lembaga lainnya untuk memberi dukungan. Penyaluran kekuasaan pemerintahan yang pertama adalah dengan sosialisasi kepada warga, yang kedua kebijakan dan regulasi dengan menetapkan kebijakan serta memberikan landasan hukum, yang ketiga saluran politik dengan koordinasi dengan DPRD untuk merumuskan peraturan, yang keempat birokrasi pemerintahan dengan menyalurkan kebijakan dan keputusan yang sudah dibuat, yang kelima berkoordinasi antar lembaga. Modal untuk mendapatkan kekuasaan yang pertama adalah dengan wewenang hukum yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, wibawa dengan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, sumber daya seperti anggaran, peralatan, dan tenaga. Yang keempat, terdapat jaringan kerjasama seperti LSM dan komunitas lokal. Yang terakhir, pengetahuan dan keahlian, yaitu seperti memiliki pengetahuan dan keahlian tentang tugas masing-masing. Hubungan pemerintah dengan masyarakat, yang pertama kekuasaan dan tanggung jawab, yang kedua kerjasama dan dukungan,
Yang ketiga, pengawasan dan kepatuhan. Yang keempat, perlindungan dan kesejahteraan. Yang kelima, komunikasi dan partisipasi. Unsur kekuasaan dari kasus ini yang pertama, penegakan hukum dan sanksi, yaitu dengan menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada para pelanggar. Yang kedua, sumber daya dan kapasitas seperti teknologi, anggaran maupun tenaga ahli, legitimasi hukum yang didasarkan oleh undang-undang dan Pemda dan peraturan daerah. Yang keempat, kewenangan eksekutif, yaitu membuat kewenangan untuk membuat dan menjalankan kebijakan. Cara pemerintah mempertahankan kekuasaan adalah dengan penegakan hukum yang konsisten, transparansi yang konsisten, partisipasi masyarakat, pendidikan dan penyuluhan, kerjasama dengan lembaga lain, inovasi baru yang bernilai positif, pelayanan yang responsif. Sumber perubahan sosial dari kasus ini yang pertama, peningkatan populasi ternak yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan limbah. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pencemaran limbah. Yang ketiga, kebijakan dan regulasi yang melemah. Yang keempat, kurangnya fasilitas pengelolaan limbah. Dan yang kelima, tekanan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial yang pertama adalah karena kesadaran lingkungan yang rendah, kemudian kurangnya edukasi tentang pengelolaan limbah peternakan, kemudian masuk ke kebiasaan dan perilaku masyarakat yang sudah sering membuang sampah di sungai, lalu terdapat perubahan iklim. Faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial yang pertama untuk faktor pendorong, kesehatan masyarakat yang mulai menurun akibat pencemaran lingkungan. Yang kedua, dukungan dan pemerintah dan lembaga swasta. Yang ketiga, edukasi dan peningkatan kesadaran. Untuk faktor penghambat yang pertama, kurangnya kesadaran lingkungan. Yang kedua, infrastruktur yang kurang memadai. Dan yang ketiga, keterbatasan anggaran. Tahapan perubahan sosial yang pertama ada tahap adaptasi, yakni masyarakat mulai menyadari adanya pencemaran sungai dan berusaha menyesuaikan dari situasi ini. Kemudian, saluran perubahan, masyarakat mulai tidak puas terhadap pencemaran yang terjadi sehingga mendorong pemerintah untuk melibatkan DLH untuk memantau aliran sungai. Yang ketiga, tahap disintegrasi, yaitu peternak yang membuang sampah di sungai merasa terancam oleh peraturan dan warga yang terdampak. Ketegangan ini menyebabkan perpecahan antar warga. Dan keempat, ada reorganisasi. Masyarakat dari pihak terkait mulai mencari solusi untuk mengatasi masalah pencemaran ini, sehingga munculnya aturan baru untuk melarang pembuangan limbah di sungai. Bentuk perubahan sosial dari kasus ini adalah perubahan cepat dan perubahan lambat. Hal ini dikarenakan kasus tersebut pembuangan limbah di sungai adalah perubahan secara lambat karena tidak direncanakan, sedangkan perubahan secara cepat adalah solusi dari kasus ini. Kemudian terdapat study case pada kasus yang saya tangani. Yang pertama, kebijakan dalam sektor peternakan. Kebijakan dalam sektor peternakan contohnya itu ada perizinan usaha yang dapat membebani peternak kecil. Kemudian yang kedua, pengendalian penyakit. Yang ketiga, pengawasan produksi. Yang keempat, distribusi pakan dan impor ternak yang dapat menjadi tantangan atau kendala karena meningkatnya persaingan antara sapi lokal dengan sapi impor. Kemudian kendala yang dihadapi oleh peternak dalam mengakses perizinan yang pertama, proses yang rumit dan lambat, biaya yang mahal, lokasi kantor yang jauh, respon yang lambat, dan kurangnya informasi dan sosialisasi. Dampak positif dari birokrasi dan regulasi yang pertama, di bidang produktivitas, untuk standar kesehatan hewan, vaksinasi, dan pengawasan itu dapat meningkat. Kemudian efisiensi seperti penyediaan akses pasar melalui koperasi peternakan dapat meningkatkan efisiensi. Kemudian daya saing, contohnya seperti kebijakan perlindungan pasar seperti pembatasan impor ternak atau produk hewan murah. Dampak negatif dari birokrasi dan regulasi yang pertama, produktivitas pada proses birokrasi yang lambat. Kemudian efisiensi seperti proses birokrasi yang tidak efisien, daya saing, peternak sering kalah bersaing karena keterbatasan sumber daya. Kemudian masuk ke bagian peran instansi pemerintah. Yang pertama, penyedia layanan dan penyuluhan. Yang kedua, pengendalian dan pencegahan penyakit. Yang ketiga, sertifikasi. Yang keempat, penyediaan infrastruktur. Dan yang kelima, fasilitas pemasaran. Kelebihannya yang pertama, program subsidi. Yang kedua, dukungan penyuluhan. Dan yang ketiga, digitalisasi awal.
Kekurangan dari instansi pemerintah adalah yang pertama, akses fasilitas dan infrastruktur tidak merata, dan yang kedua, birokrasi yang lambat dan digitalisasi belum merata. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kasus saya, yaitu pencemaran limbah peternakan yang mencemari sungai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.